Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Hoiron di mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 semester 1. Pada kali ini kita akan bahas tentang akhlak terpuji. Kita lanjutkan. Kita akan mempelajari mengenai akhlak terpuji dan juga jenis-jenisnya. Makanya kita selamat datang di konten Bapak Hoiron. Pada kali ini akhlak terpuji yakni meliputi tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Mari kita saksikan dan juga kita ikuti bersama pembelajaran pada kali ini. Pada peta konsep kali ini yakni akhlak terpuji mempelajari tentang pengertian akhlak terpuji, yakni mengenai nilai-nilai tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Serta yang kedua yakni mempelajari mengenai contoh-contoh dan perwujudan dari nilai-nilai tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Selamat mengikuti. Pada KI atau kompetensi inti pada kali ini anak-anak nanti seperti biasa, yakni KI yang pertama, anak-anak nanti menghargai dan juga menghayati ajaran agama yang dianutnya ya. Terus karena tidak akhlak nanti KI 1 dan KI 4 yakni mengolah dan menyajikan dan juga memberikan contoh bagaimana nanti anak-anak itu dapat menggambarkan, merancang, mewujudkan, mengetahui contoh-contohnya dan juga dapat mengaplikasikannya di kegiatan setiap hari baik di lingkungan madrasah maupun di masyarakat. Oke, next. Untuk kompetensi dasar yakni menghayati nilai tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Dan juga berperilaku mengenai tawakal dan seterusnya, dan memahami juga mengenai pengertian dan dapat menunjukkan contoh-contoh perilaku dan sifat dari sifat akhlak terpuji pada diri dan juga kegiatannya setiap hari. Jadi nanti anak-anak semua akan Pak Heran akan hadir dalam mapel kali ini, yakni mengenai indikator yang harus dicapai anak-anak nanti setelah melaksanakan kegiatan kali ini, yakni anak-anak nanti dapat membiasakan diri menghayati dan juga menampilkan perilaku tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Kita mulai dari tawakal. Apa sih yang dimaksud dengan tawakal? Anak-anak ada yang tahu? Mari kita jawab bersama. Tawakal itu berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan. Jadi yang dinamakan tawakal adalah bagaimana kita berdoa dan juga kita berpasrah diri kepada Allah sebelum kita melaksanakan kegiatan yang akan kita lakukan setiap hari maupun agenda pada kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, yakni dengan mendapatkan kemaslahatan dan juga menghilangkan kemudaratan, sehingga nanti kita berpasrah diri hanya bersandar kepada Allah dalam setiap kegiatan. Sedangkan sikap tawakal sendiri itu anak-anak nanti dapat dilihat di bukunya, yakni dalam kehidupan sehari-hari. Pak Heran sudah mengasih contohnya, ya sudah tampil di layar kamu, yakni motivasi-motivasi yang dari tawakal dari materi kali ini, yakni yang pertama bahwa kita yakin kepada Allah, bahwa Allah itu adalah pengatur dan juga menciptakan alam semesta. Yang kedua yakni tentang keutamaan sikap tawakal, bagaimana kita sebagai seorang muslim dan juga kita sebagai anak madrasah dan juga santri dari madrasah, kita semuanya dapat mewujudkan bagaimana banyak kekurangan dan juga manusia itu adalah tempatnya kesalahan atau kelemahan. Makanya kita semuanya harus bersandar kepada Allah. Itulah arti tawakal yang sebenarnya.
Oke, next untuk pembahasan selanjutnya yakni akhlak terpuji yang selanjutnya yakni ikhtiar. Ikhtiar. Apa sih ikhtiar itu? Akan Pak Heron jawab di slide kali ini, yakni ikhtiar secara bahasa artinya memilih atau menjalani, atau yang lebih kerennya adalah berusaha, yakni berusaha dalam mendapatkan sesuatu. Ya, makan pun kita mau kenyang itu ya harus makan dulu. Jangan berangan-angan untuk kenyang, tidak bisa. Karena di dunia ini adalah tempatnya untuk makhluk atau hamba untuk berikhtiar kepada Allah. Oke, untuk ikhtiar ini contohnya dalam hal berikhtiar kita sebagai manusia di pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 semuanya membutuhkan usaha sehingga Allah itu mengabulkan doa-doa orang yang mau berusaha. Contohnya seperti anak-anak itu ketika belajar sudah semangat, bersungguh-sungguh, tekun dan juga mendapatkan setelah berusaha dengan doa restu orang tua, maka nanti anak-anak pada kegiatannya akan menemukan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan prestasi yang tinggi. Jadi langkah yang akhlak terpuji yang ketiga, mari kita simak selanjutnya. Sabar. Sudah Pak Harun jawab pada kesempatan kemarin dan juga sudah saya jelaskan yakni mengenai sabar. Sabar itu berasal dari kata bahasa Arab ya, yang awal katanya adalah sober, maka menjadi masdar atau kata kerja yakni sobar, yakni anak-anak dapat mempunyai arti menahan, mencegah, tabah, dan juga mempunyai kegiatan-kegiatan yang memang kalau sabar itu bisa kita maknai sebagai menahan diri. Berpuasa kita harus sabar dalam menahan haus dan lapar dan juga dahaga ya, haus dan lapar, dahaga dan juga nafsu yang memang setiap hari kita geluti atau mungkin anak-anak dapat menahan diri ya dalam melaksanakan atau mungkin menahan diri dari perbuatan-perbuatan keji atau tercela. Contohnya sudah Pak Heron tuliskan di situ adalah seperti ketika ada korban bencana alam itu ya harus sabar dan juga berdoa, dan kita sebagai yang tidak terkena atau mungkin alhamdulillah saudara kita yang terkena musibah, kita dapat membantunya dengan berempati dan juga peduli. Baik doa dan bantuan sekecil apapun itu nanti akan lebih bermanfaat bagi teman-teman kita yang mengalami musibah, baik dalam bencana ataupun dalam kegiatan yang tidak mengenakan atau cobaan dari Allah. Semoga mereka segera mendapatkan ganti ya, yakni maghfirah dan juga nikmat dari Allah. Oke, kita next. Selanjutnya yakni syukur. Apa sih arti syukur itu? Arti syukur itu adalah memberikan pujian kepada Allah. Ya, tadi sudah tawakal, berdoa kepada Allah, terus berusaha menggunakan ikhtiar, menjalaninya dengan sabar. Setelah mendapatkan hasilnya, kita dapat bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Karena syukur ini penting untuk membuat diri kita supaya tidak sombong dan juga mengingat bahwa semua daya upaya manusia di dunia adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Heron akan menyampaikan Quran surat dalam bab syukur ini, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari atau kufur nikmat, maka pasti azabku yang berat akan datang kepadamu, kata Allah. Begitulah untuk pentingnya kita untuk bersyukur. Sedangkan sudah Pak Heron tuliskan di situ adalah di slide kali ini, yakni mengenai keutamaan atau contoh syukur, ya, sehingga syukur itu dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama bersyukur itu menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni bersyukur dengan lisan, tadi sudah kita laksanakan, yakni dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Setelah itu kita tidak hanya di dalam lisan saja. Tadi yang pertama syukur bil lisan, yang kedua kita mensyukurinya dengan ibadah. Dalam bersyukur yakni ada 3, ya, tadi sudah Pak Heran sampaikan. Pada yang pertama yakni bersyukur bil lisan, yang kedua adalah syukur bil qalbi, yakni kita mempercayai bahwa dengan syukur itu kita semuanya bertakwa kepada Allah, dan juga meyakini bahwa menggunakan segala nikmat di jalan Allah dan sesuai dengan keridhaan Allah. Yang ketiga yakni sebagai bersyukur dengan bil badan, yakni berupa sujud syukur, dan juga dapat dipakai serta untuk melayani atau mengabdi hanya kepada Allah. Demikianlah untuk sabar, untuk syukur. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Yang terakhir yakni ada qanaah. Apa sih qanaah itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Qanaah ialah menerima keputusan Allah dan tidak mengeluh serta merasa puas atau merasa tidak ada yang kurang dengan pemberian dari Allah. Semuanya, anak-anak semuanya yang berkesempatan untuk bersekolah itu semuanya juga dengan menerima keputusan Allah. Baik kita nanti berkeinginan untuk lebih supaya pintar lagi, mempunyai ilmu yang bermanfaat, anak-anak nanti semuanya mempunyai sifat yakni qanaah. Qanaah diantaranya beberapa contohnya yakni mencerminkan sifat qanaah. Yang pertama adalah menerima dengan ikhlas setiap rezeki yang diberikan oleh Allah. Anak-anak semuanya harus tahu yang dinamakan dengan rezeki di sini adalah tidak hanya materi saja, tidak hanya dengan kekayaan atau kepopuleran saja, tetapi yang dinamakan dengan rezeki dari Allah adalah kesehatan bil badan, dan juga nikmat Allah yang lainnya, dunia seisinya, dan juga kita masih berkegiatan seperti biasa, itu merupakan nikmat dari Allah. Contoh kecilnya adalah bagaimana kita bernafas setiap saat. Itu kalau dihitung dengan teknologi sekarang ada yang dinamakan dengan tabung oksigen, maka semuanya akan berubah menjadi materi yang begitu mahal. Makanya kita semua harus mempunyai sifat qanaah, menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Yang kedua yakni senantiasa berpikir positif, ya, anak-anak nanti semuanya harus berpikir positif, tidak boleh putus asa meskipun dalam kegagalan, karena seperti ada orang yang berbicara bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Maka semuanya dilandasi dengan berdoa. Setelah ini anak-anak semuanya dalam berkegiatan setiap hari kita harus melakukan yang dinamakan dengan tawakal, dilakukan mewujudkannya dengan ikhtiar, menjalaninya dengan sabar, dan juga yang kalau sudah selesai kita semuanya mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, yang ditandakan bahwa kita bersyukur kepada Allah. Yang terakhir adalah qanaah, yakni menerima
kalau dalam bahasa Jawa itu adalah orang yang nerimo. Jadi kita tidak ada rasa mengeluh atau rasa kurang dalam hidup kita sehingga timbullah kebahagiaan. Karena di dunia itu adalah tanaman kita di akhirat, ya, dunia mazra'atul akhirah. Jadi nanti anak-anak diharapkan semuanya dapat dapat mempraktekannya dalam kegiatannya sehari-hari. Terima kasih untuk anak-anak untuk kegiatan selanjutnya, yakni penilaian diri. Anak-anak dapat Pak Khairon kasih waktu dalam waktu 5 menit untuk melaksanakan penilaian diri. Ya, Pak Khairon akan hadir pada penilaian hari ini, yakni yang pertama, kamu harus meyakini bahwa ananiyah adalah tidak perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, meyakini bahwa egois itu dapat menyinggung perasaan orang lain. Setuju apa tidak? Ya, yang ketiga, yakni mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Itu setuju apa tidak? Ya, nanti diisi, lalu nanti dikumpulkan di lain hari. Untuk itu, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti video presentasi dan juga pembelajaran akhlak terpuji pada video kali ini. Ya, itu tetap semangat menjalani hari dengan tekun belajar dan mengisi waktu dengan hal-hal yang positif dan juga terus berkreativitas bersama membangun bangsa. Terima kasih dari Pak Khairon. Kita jangan lupa subscribe dan juga like dan juga komen di bawah ketika ada pertanyaan dan juga hal-hal yang perlu dijelaskan oleh Pak Khairon. Terima kasih atas atensinya. Selamat untuk menjalankan kegiatan atau pembelajaran selanjutnya. Pak Khairon akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.